Tel Aviv. Serangan rudal balistik jarak jauh yang diduga diluncurkan dari wilayah Iran menghancurkan markas pusat komando militer Israel pada dini hari, menewaskan sedikitnya 300 personel pasukan elit IDF, Israel Defense Forces. Peristiwa tragis ini menjadi titik balik mengejutkan dalam eskalasi konflik yang selama ini hanya terjadi di wilayah perbatasan. Kali ini, perang datang langsung ke jantung militer Israel. Ledakan terdengar hingga radius puluhan kilometer, sementara langit malam berubah menjadi merah menyala oleh kobaran api dan serpihan puing markas militer terbesar kedua setelah Kirya. Beberapa saksi menyebutkan suara dentuman terdengar seperti langit sedang muntah karena mual melihat kesombongan yang kelewatan. Serangan ini bukan hanya membawa dampak fisik, tetapi juga psikologis dan politis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan menangis saat menyaksikan reruntuhan markas tersebut melalui siaran drone internal. Dalam rekaman bocoran yang viral di media sosial, bicara keras, Iran tak butuh waktu lama untuk merespons. 3 hari setelah pidato itu, radar Israel mencatat serangkaian peluncuran rudal dari arah Timur Tengah. Salah satu di antaranya diyakini rudal Fateh 110 atau varian Shahed baru menembus sistem pertahanan udara Iron Dome yang terkenal itu. Dalam konferensi pers yang berlangsung singkat, juru bicara IDF hanya berkata singkat, "Kami sedang menyelidiki bagaimana rudal bisa masuk. Mungkin Iron Dome-nya lagi tidur siang." Korban jiwa mencapai 300 tentara, sebagian besar berasal dari unit komando elit dan tim operasi teknologi pertahanan siber. "Kami kehilangan orang-orang terbaik," ujar salah satu pejabat militer, lalu menambahkan pelan, "dan juga kehilangan klaim tak terkalahkan yang selama ini kami banggakan." Warganet segera bereaksi. Tagar Shamer Netanyahu hancur dan IDF bakar rudal pun mendominasi platform media sosial di berbagai negara. Bahkan, banyak pihak yang menyindir bahwa ini pertama kalinya Israel bikin headline bukan karena mengebom orang lain, tapi karena dibom balik. Beberapa media barat mencoba meredam dengan narasi simpati. Namun tak sedikit pengamat yang menyebut kejadian ini sebagai karma kilat dengan presisi balistik. Warga Israel sendiri dilaporkan mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya. Demonstrasi kecil mulai muncul di beberapa kota, menuntut transparansi dari pemerintah atas serangan tersebut. Beberapa kritikus menyebut insiden ini sebagai hasil dari politik luar negeri yang mirip game RPG. Banyak ngomong tapi lupa levelnya belum cukup. Di Tel Aviv, rumah-rumah sakit mulai dipenuhi keluarga korban yang datang menuntut kejelasan. Sementara itu, keamanan diperketat dan sinyal komunikasi di beberapa wilayah dibatasi. Namun anehnya, sinyal Wi-Fi di markas militer sempat kembali menyala sebentar, cukup lama untuk mengunggah video kehancuran ke YouTube, lengkap dengan musik latar dramatis. Netanyahu, yang selama ini dikenal vokal dalam pernyataan-pernyataan anti-Iran, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Rekaman video memperlihatkan ia duduk sendiri di ruang krisis dengan tatapan kosong, seperti sedang mencoba mengingat password Wi-Fi markas yang kini tinggal abu. Dalam pidato darurat yang disiarkan televisi, ia menyatakan, "Kami akan membalas serangan ini. Israel tidak akan diam." Namun suaranya terdengar bergetar, dan bahkan di akhir pidato ia sempat terdiam lama sebelum kamera mati. Mungkin sedang berpikir apakah ini saatnya pensiun dan buka kedai kopi. Negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat menyatakan duka cita mendalam, meskipun responsnya tampak terlambat dan datar. Cina menyebut serangan ini sebagai peringatan bagi semua pihak untuk tidak bermain api di wilayah bersumbu pendek. Rusia menolak berkomentar secara terbuka, namun akun Twitter milik kantor berita negara mereka hanya menuliskan satu emoji. Sementara itu, banyak negara di Timur Tengah melihat ini sebagai momen bersejarah. Beberapa netizen Arab bahkan membuat meme berjudul "Plot Twist of the Decade" dengan foto Netanyahu berdiri di depan puing sambil diberi caption, "Ketika kamu main tapi lupa kamu tinggal di hutan."
Pemerintah Israel mengkonfirmasi jumlah korban tewas akibat serangan rudal Iran bertambah menjadi 300 orang. Seluruhnya merupakan tentara aktif IDF yang bertugas di pusat komando militer yang hancur dini hari kemarin. Insiden ini disebut sebagai salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah militer Israel selama 2 dekade terakhir. Menurut pernyataan resmi yang dirilis oleh IDF, sebagian besar korban sedang berada dalam rapat strategis tertutup ketika rudal menghantam bangunan pusat. Serangan itu terjadi dengan kecepatan tinggi dan menembus sistem pertahanan Iron Dome tanpa terdeteksi. Hingga saat ini, belum ada jawaban resmi mengapa sistem pertahanan canggih itu gagal bekerja. Beberapa analis menyebut kemungkinan Iron Dome tidur sambil charging. Sementara keluarga korban berdatangan ke rumah sakit dan kamar jenazah, suasana di lingkungan militer berubah drastis. Para personel yang selamat tidak bisa menyembunyikan rasa trauma mereka. Salah seorang tentara yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa dentuman rudal terasa seperti kiamat kecil. Ia menambahkan, "Kami dilatih menembak, bukan disuruh jadi korban display rudal tetangga." Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali muncul di hadapan publik, kali ini dengan wajah lelah dan suara yang berat. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa Israel akan membalas dengan kekuatan penuh, namun belum menjelaskan bagaimana atau kapan. Rekaman dari ruang rapat menunjukkan Netanyahu sempat menepuk jidat dan bergumam, "Ini semua karena gua terlalu banyak gaya," sebelum disunting dari siaran langsung. Netanyahu sebelumnya menantang Iran secara terbuka untuk tidak ikut campur dalam isu Palestina dalam pidato yang kini dianggap sebagai pemicu langsung serangan tersebut. Banyak pihak menganggap pernyataan itu sebagai kesalahan fatal. Kalau mau ngajak berantem, lihat dulu siapa lawannya. Ini bukan adu mulut di Knesset, ini rudal betulan, kata seorang pengamat militer dengan nada sinis. Situasi keamanan nasional saat ini ditingkatkan ke level tertinggi. Pemerintah memberlakukan pembatasan media, menutup beberapa jaringan komunikasi, dan memperketat penjagaan objek vital. Namun, kritik tetap mengalir deras. Beberapa warga bahkan mencoret dinding markas cadangan IDF dengan tulisan 300 nyawa. Buat bayar pidato satu orang, mahal amat egonya. Di media sosial, tagar seperti "Lance Netanyahu out", "Iron Dome", dan "Karma Strike" menjadi trending global. Video drone amatir yang merekam sisa puing pusat komando dibagikan jutaan kali, dengan berbagai meme menyindir kegagalan strategi pertahanan Israel. Salah satu meme paling populer memperlihatkan Netanyahu di depan puing-puing dengan caption, "Ketika main PUBG tapi lupa ambil armor." Iran belum merilis pernyataan resmi, namun beberapa tokoh penting dalam pemerintahan Tehran mengunggah pesan ambigu di platform digital. Salah satu anggota parlemen Iran menulis, "Kami tidak pernah melarang seseorang sombong. Kami hanya tunjukkan akibatnya." Beberapa jam kemudian, postingan itu dihapus, tapi tangkapan layarnya sudah menyebar ke seluruh dunia. Dunia internasional terbelah dalam merespons kejadian ini. Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, namun tidak menyebutkan tindakan spesifik. Rusia dan China menyarankan semua pihak untuk menahan diri, sementara negara-negara Timur Tengah lainnya tampak enggan mengomentari secara terbuka. Namun akun parodi yang mengaku dari Mesir menulis, "Biasanya Israel kirim rudal. Hari ini Israel terima paket balik. COD tanpa ampun." Tekanan politik dalam negeri terhadap Netanyahu meningkat tajam. Beberapa anggota kabinet mulai mengambil jarak dan menyuarakan pentingnya evaluasi. Tapi seperti biasa, dalam politik, bukan siapa yang benar yang didengar, tapi siapa yang paling dulu bicara di TV. Netanyahu menutup hari dengan pertemuan terbatas bersama petinggi militer dan intelijen. Di balik pintu tertutup, ia ditanya satu hal. Bagaimana bisa rudal musuh menembus sistem pertahanan tanpa satupun peringatan? Jawabannya hanya diam panjang. Mungkin karena lebih mudah menyalahkan takdir daripada mengakui kebodohan sendiri. Hari keempat setelah serangan rudal Iran, Israel tak lagi terdengar seperti negara dengan kendali.
Demonstrasi meledak di berbagai kota besar dari Yerusalem hingga Haifa. Warga turun ke jalan sambil mengangkat poster bertuliskan 300 tentara, mati, 1 orang masih duduk nyaman dan kami tak memilih mati demi pidato bodoh. Kemarahan rakyat tak terbendung. Jika sebelumnya rakyat masih diam karena rasa takut terhadap militer dan keamanan dalam negeri, kini ketakutan itu dikalahkan oleh duka dan amarah. Seorang ibu berteriak dalam siaran langsung TV lokal, "Anakku mati bukan karena perang, tapi karena pemerintah yang sok ngajak ribut tetangga padahal pintunya belum digembok." Warga lainnya menambahkan, "Kami bukan negara superpower, kami cuma negara super ngajak ribut." Tekanan politik dalam negeri makin mencekik. Oposisi mulai bersuara lantang, menyerukan pemilu ulang dan meminta Netanyahu mundur. Namun seperti biasa, Netanyahu tetap bersikeras bahwa ini hanyalah ujian kebangsaan dan bahwa Israel harus tetap bersatu di tengah tantangan. Sayangnya, rakyat tidak sedang ujian. Mereka sedang menguburkan anak-anak mereka. Dalam ruang kabinet, suasana lebih panas dari biasanya. Menteri Pertahanan terlihat adu argumen keras dengan Netanyahu. Sementara Panglima Tertinggi IDF menyarankan agar seluruh sistem pertahanan dikaji ulang. "Kami punya teknologi, kami punya anggaran, tapi kami tak bisa menahan 1 rudal pun. Mungkin anggarannya kebanyakan dipakai buat promosi pencitraan," katanya pedas sambil melirik meja Perdana Menteri. Netanyahu sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di luar sorotan kamera, ia dilaporkan menghabiskan waktu berjam-jam di ruang privatnya, hanya ditemani segelas teh dan layar laptop yang memperlihatkan laporan kerusakan. Seorang staf menyebut beliau sedang memikirkan balasan, tapi mungkin juga sedang mikirin cara balas dendam ke Google karena rudal Iran lebih viral dari namanya. Situasi militer pun tak lebih baik. Para prajurit muda kehilangan kepercayaan. Beberapa dari mereka mulai memposting isi hati mereka secara anonim di platform media sosial, mengaku frustrasi dan tidak lagi yakin pada kepemimpinan saat ini. "Kami dilatih pakai senapan, bukan dijadiin target latihan rudal negara lain karena kesalahan politikus," tulis salah satu unggahan yang viral. Tekanan internasional pun mulai berubah arah. Jika sebelumnya sekutu-sekutu Israel memberikan dukungan moral, kini mereka mempertanyakan, bagaimana bisa pusat komando militer sebesar itu tidak memiliki pertahanan lapis 3? Salah satu laporan intelijen bahkan menyebut bahwa rudal yang digunakan Iran bukan tipe baru, tapi model lama yang biasanya dipakai latihan. "Kita dibom pakai rudal museum," kata seorang jenderal dengan wajah pahit. "Dan ternyata kita kalah bukan karena teknologi, tapi karena terlalu yakin Tuhan ada di pihak kita saat kita bikin dosa kolektif." Sementara itu, Iran tetap menjaga sikap diam di forum internasional. Tapi rakyatnya tidak. Pesta kemenangan kecil terjadi di beberapa kota besar di Tehran. Petasan dinyalakan dan gambar Netanyahu ditampilkan di layar-layar LED jalanan lengkap dengan efek api dan musik marching band. "Kami tidak mengumumkan perang," ujar seorang penyiar Iran. "Kami hanya mengirim balasan kartu ucapan yang isinya ledakan." Di tengah kekacauan itu, muncul satu bocoran mengejutkan. Dokumen intelijen bocor yang menunjukkan bahwa para analis militer Israel sebenarnya sudah memperingatkan akan adanya serangan dari Iran seminggu sebelum kejadian. Namun laporan itu ditunda, pengesahannya karena dianggap tidak relevan dengan prioritas politik saat itu, alias nunggu Netanyahu selesai tampil gaya di forum internasional. Rakyat Israel kini dihadapkan pada satu kenyataan pahit, bahwa negara yang mereka percayai untuk menjaga keamanan mereka justru sibuk membangun citra di luar negeri sambil membiarkan lubang pertahanan sebesar lubang roket. Dan ketika lubang itu benar-benar ditembak, suara ledakannya mengguncang seluruh kepercayaan. Kini semua mata tertuju pada langkah Netanyahu selanjutnya. Tapi sebagian besar rakyat sudah tak mau lagi melihat. Karena buat mereka, tak ada yang bisa diucapkan oleh seorang pemimpin yang selamat dari kehancuran, hanya karena dia berada terlalu jauh dari para prajurit yang dikorbankannya sendiri.
Pemerintah Israel mulai panik menghadapi gelombang kemarahan rakyat yang terus meluas. Demonstrasi anti Netanyahu tak hanya terjadi di luar gedung parlemen, tapi juga menyebar ke basis-basis militer, universitas, bahkan ke beberapa kantor media besar yang dikenal pro-pemerintah. Rakyat bukan hanya marah karena jumlah korban, tapi juga karena satu hal yang lebih menyakitkan. Diamnya pemimpin di saat rakyat menjerit. Pihak berwenang merespons dengan metode klasik, membungkam. Beberapa tokoh oposisi ditangkap dengan tuduhan menghasut, sementara media yang terlalu vokal mulai dibatasi aksesnya. Namun upaya itu tak bisa lagi membendung derasnya suara publik. Mereka pikir ini 1940-an saat berita bisa disensor. Sayangnya sekarang orang pakai VPN dan otak, ujar salah satu jurnalis senior yang diskors setelah wawancaranya dengan keluarga korban viral di media sosial. Pemerintah juga memperketat akses ke media asing, namun laporan dari luar tetap masuk dan membongkar apa yang coba disembunyikan. Salah satu outlet investigasi internasional menyebut bahwa Netanyahu sebenarnya telah menerima laporan potensi serangan rudal Iran seminggu sebelum kejadian, namun mengabaikannya karena terlalu sibuk menyusun pidato konfrontatif di forum global. Bahkan disebutkan bahwa staf keamanannya sempat memperingatkan, jangan bikin provokasi kalau bunker belum direnovasi. Kini publik menyimpulkan bahwa Netanyahu tak hanya gagal mencegah tragedi, tapi juga ikut menyulutnya. Seorang pengamat politik berkata, ini bukan sekadar kegagalan intelijen, ini seperti kamu sengaja ngajak berantem tetangga, terus lupa kamu tinggal di rumah kaca. Dalam upaya memperbaiki citra, Netanyahu mulai melakukan tur singkat ke rumah-rumah, duka dan menghadiri pemakaman para tentara IDF. Tapi kedatangan itu lebih banyak menimbulkan amarah ketimbang simpati. Di salah satu lokasi, keluarga korban menolak kehadirannya. Seorang ayah berseru di depan kamera, "Anakku mati bukan karena musuh, tapi karena pemimpin yang mengira nyawa tentara adalah konten politik." Netanyahu pun terpaksa meninggalkan lokasi dengan pengawalan ketat. Di internal militer, desakan mundur terhadap Netanyahu juga mulai terdengar. Sejumlah jenderal senior menyampaikan ketidakpuasan dalam forum tertutup. Mereka menilai bahwa keputusan-keputusan terakhir yang diambil bukan berbasis strategi militer, melainkan kepentingan politik. "Kami bukan pion di papan catur politik," ujar salah satu jenderal. "Tapi entah kenapa kami selalu disuruh mati duluan." Sementara itu, dunia internasional mulai mengambil jarak. Negara-negara Eropa yang biasanya cepat mendukung Israel mulai diam. AS masih memberikan dukungan terbuka, namun tekanan dari Kongres dan publik Amerika mulai mengarah pada tuntutan investigasi independen. "Kami kirim bantuan militer buat pertahanan, bukan buat dibakar gegara pemimpin kalian ngebacot," ujar seorang senator dalam wawancara tak sengaja terekam kamera. Di media sosial, sindiran terhadap Netanyahu makin brutal. Meme-meme bertebaran, mulai dari editan wajahnya di poster film Titanic dengan caption "I am the captain of this sinking ship", hingga potongan video pidatonya yang diedit seolah-olah sedang melakukan stand-up comedy, lengkap dengan efek tawa dan tepuk tangan palsu. Namun dari semua kerusakan politik yang terjadi, yang paling dalam adalah hilangnya rasa hormat dari para tentara muda. Di satu barak, sekelompok prajurit menolak berdiri saat siaran pidato Netanyahu diputar. Seorang dari mereka berkata lantang, "Kami hormat pada negara, bukan pada orang yang menjual kami untuk headline berita." Kini jelas bahwa pembungkaman bukan lagi solusi. Rakyat tak butuh propaganda, mereka butuh jawaban. Tapi Netanyahu tetap bersikeras bahwa semua ini hanya bagian dari perjuangan bangsa. Kata-katanya makin terdengar hampa di tengah jeritan para janda, orang tua dan anak-anak yang kehilangan. Karena ketika suara rakyat dibungkam, maka puing-puing yang berserak akan berbicara lebih keras. Dan kali ini, suara itu menggema di seluruh dunia, mempermalukan negara yang dulu mengaku sebagai kekuatan tak tergoyahkan, namun kini roboh oleh egonya sendiri.